Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat bergabung dalam kuliah kuliah tambahan ya. Perkenalkan, nama saya Bunyamin, kode saya UAI. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Fakultas Informatika. Selain itu saya juga koordinator perkuliahan ini di Prodi IT dan juga di Prodi PJJ ya. Buat yang sudah kenal di kelas barangkali ya sudah sering ketemu. Bagi yang belum kenal ya salam kenal ya. Materi yang akan saya jelaskan dalam pertemuan ini adalah tentang perulangan, yaitu for loop ya. Kemudian nanti setelah for loop saya akan coba jelaskan mengenai while loop dan kemudian juga ada repeat until ya. Untuk for loop saya rasa sudah dijelaskan oleh dosen masing-masing di kelas ya. Saya akan coba tambahkan penjelasan beberapa begitu ya, barangkali nanti menambah pemahaman kalian ya. Ya, kita mulai dengan for loop ya. For loop itu ada dua jenisnya, yaitu for to do dan for down to do. For to do ini digunakan ketika loopnya menaik ya. Sementara for down to do ini kalau kita gunakan loopnya menurun atau perulangan menurun ya. Sintaks dalam pseudocode yang kita gunakan untuk for to do adalah seperti ini. Diawali dengan inisialisasi. Inisialisasi itu adalah pemberian nilai untuk variabel-variabel yang akan digunakan pada badan perulangan ya, atau juga pada nanti kita lihat ada pada kondisi ya begitu. Kenapa perlu diberi nilai? Karena ketika tidak diberi nilai maka di dalam badan perulangan akan terjadi error ya. Nah, kemudian diikuti dengan keyword for ya. Setelah keyword for ada variabel pencacah ya. Ini variabel pencacah itu akan berisi nilai mulai dari nilai awal hingga nilai akhir begitu ya. Kemudian di dalam perulangannya sendiri nanti ada badan perulangan, ini bagian-bagian yang kita ulang. Kemudian nanti kita tulis N4 untuk menyatakan perulangan berakhir ya. Seperti ini. Kemudian diakhiri dengan terminasi. Terminasi adalah aksi-aksi yang kita lakukan biasanya untuk menindaklanjuti nilai-nilai yang sudah kita modifikasi di dalam badan perulangan ya. Oke, nah ini struktur for to do gitu ya. Contoh misalkan jika kita ingin mencetak sesuatu di layar ya. Ini saya tulis aja langsung contoh ya. Misalkan kita ingin buatlah program untuk mencetak ya, misalkan value ya sebanyak 5 kali begitu ya. Nah, ini ada perintah seperti ini, maka tentu saja kalau kita tambahin dengan masukannya ya, masukannya tidak ada misalkan ya, terus kemudian keluarannya tercetak string value ya. Nah, ini harus hati-hati nih, di atas ada underscore, saya tulis underscore juga, tell you sebanyak 5 kali ya, misalkan gitu ya. Nah, solusi dalam bentuk pseudocode saya copy aja ya. Ini kayak begini ya.
program cetak value, misalkan gitu ya, kamus, algoritma, and program. Dibiasakan nulis seperti dulu ya kalau di komputer biar gampang ya. Terus kemudian di sini mencetak value sebanyak 5 kali. Kalau cara yang paling sederhana ya, tanpa menggunakan struktur perulangan, tentu saja begini ya. Value gitu kan ya. Nah, kita copy aja ya. Gitu ya. Ada yang salah? Nah, ini program sudah jadi ya, dalam bentuk pseudocode, mencetak string value sebanyak 5 kali. Nah, tentu saja cara seperti ini akan sangat melelahkan ya, karena kita melakukan perulangannya secara manual, tidak menggunakan struktur perulangan yang yang disediakan oleh program begitu ya. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita ubahnya dengan cara menggunakan ini cetak value nomor 1 barangkali ya. Ini saya cetak value nomor 2. Perhatikan di sini kita akan butuh variabel pencacah ya. Variabel pencacah itu ya variabel aja sih ya. Jadi ada for, kemudian variabel pencacahnya ini saya copy aja ya. Nah, gitu ya. Nah, variabel pencacahnya kita pakai apa ya? Misalkan counter ya. Kita pakai counter. Terus kemudian ini ada tanda panah ke kiri ya. Jadi design. Nilai awalnya kita kasih 1 dan nilai akhirnya kita kasih 5 ya, karena akan cetak 5 kali ya. Kemudian yang akan dicetak adalah value. Ini maka ini kita copy aja. Nah, seperti ini ya. Karena kita menggunakan variabel counter sebagai pencacah ya, maka kita harus daftarkan di kamus ya. Counter ini adalah integer begitu ya. Nah, baik, kita sudah mengubah program yang pertama tadi yang mencetak value sebanyak 5 kali dengan cara yang manual lah kita sebut ya, dengan menggunakan pemrogram perulangan gitu ya. Oke, kita coba dalam Golang. Golang akan butuh FMT ya, format. Seperti ini. Kita coba dulu yang manual. Tuh. Kita copy. Go run, nama filenya main.go, kita run, hasilnya seperti yang kita harapkan, tercetak 5 kali value ya. Kita coba ganti menjadi menggunakan perulangan for ya. For counter. Di sini beda dengan pseudocode. Di assign 1 ya. Di sini kita tulis sama dengan, kalau itu tanda panah ya. Terus kemudian i-nya, counternya lebih kecil dari sama dengan 5, terus titik koma lagi. Terus nanti si counternya naik 1 ya. Bisa tulis begitu. Terus nanti ada kurawal. Ini kita masukkan ke dalam body perulangan. Karena tadi counternya harus dideklarasikan.
di dalam kamus, maka kita tulis counter ini adalah integer gitu ya. Coba kita run sekali lagi, hasilnya sama ya. Nah, seperti itu ya. Penulisan counter sama dengan counter tambah 1 bisa kita singkat ya menggunakan plus plus ya. Ini artinya sama seperti tadi ya, cuman lebih singkat. Kita run, hasilnya sama begitu ya. Oke. Seperti itu contoh penggunaan for to do ya untuk cara yang untuk contoh soal yang simple begitu ya. Mari kita lihat contoh yang lain ya. Misalkan kita ingin mencetak bilangan ya, buatlah program untuk mencetak bilangan 1 hingga 10 atau sehingga 1 hingga 5 begitu ya. Nah, terus masukannya tidak ada ya. Keluarannya bilangan 1 hingga 5 tercetak di layar gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Coba kita jawab menggunakan cara yang sederhana ya. Cara yang sederhana tentu saja seperti ini ya. Ini saya copy saja ya. Ini cetak bilangan. Jadi tentu yang paling simpel ya begini ya. Output 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, ya kalau di ininya, di pseudocode-nya seperti ini ya tadi ya. 1, ini saya copy aja gitu ya. 2, 3, 4, 5 ya begitu. Coba saya clear dulu. Ya, 1 sampai 5 ya. Nah, ketika menggunakan struktur perulangan, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana nih cara mencetak bilangan 1 sampai 5 dengan menggunakan struktur perulangan for gitu ya. Caranya seperti ini ya. Jadi saya kasih tahu bagaimana mengkonstruksi cetak bilangan ya gitu. Kita akan menggunakan variabel ya bernama bilangan namanya ya. Ini adalah integer ya. Nah, ini saya hapus dulu nih. Akan kita cetak pertama bilangan gitu ya. Jadi bilangan ini akan kita cetak ya, tapi kan belum ada nilainya ya. Kita beri nilai pertama bilang ini 1 begitu ya. Terus kemudian kita cetak begitu ya. Setelah itu si bilangan ini kita naikin nilainya 1 ya. Jadi si bilangan di-assign dengan bilangan tambah 1 begitu ya. Perhatikan ya, karena ini adalah bilangan tambah 1 ya. Si bilangan awalnya 1 nilainya kan ya. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2 ya, di-assign ke dalam bilangan ya. Jadi si bilangan yang tadi yang nilainya 1 tertimpa ya. Jadi nilainya jadi 2 ya. Kemudian kita output ya. Bilangan tadi. Tuh. Setelah di output kan ini keluar nilai 2 ya di layar. Kita naikin lagi begitu ya, 1. Jadi 3 ya. Kita output ya. Nah, kayak gitu. Kita naikin lagi gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi ini output
naikin gitu ya. Output naikin. Output naikin. Terus output lagi naikin ya. Ini yang 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 ya. 5 terakhir output gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kita perhatikan ada perulangan ya. Perulangannya ya seperti ini ya. Perhatikan ini ada berulang ya. Nah, ini bisa sih ditambahin lagi ya, tapi ini nah begitu ya. Jadi cuman yang terakhir tidak dicetak ya. Oke. Nah, yang berulang seperti ini ya, ini bisa kita bikin menggunakan tadi for ya, gitu ya. Jadi for bilangan diassign dari 1. Nah, ini kita hapus ya. Itu 5 ya, sebanyak 5 kali do gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan seperti ini. Ini N4 gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini sebetulnya sudah bisa kita hapus ya. Namun mungkin sudah diajarkan oleh masing-masing dosen di kelas ya, bahwa yang namanya perulangan for dalam pseudocode itu sebetulnya secara implisit sudah dinaikkan 1 nilai per iterasi ya di dalam pseudocode ya. Ini sehingga ini tidak perlu dituliskan ya. Seperti ini, sehingga dalam pseudocode ditulisnya begini ya. Jadi bilangan di assign 1 itu 5, terus output bilangan begitu ya. Nah, ini sehingga yang ini kita bisa ubah ya menjadi for bilangan dari 1 bilangan lebih kecil sama dengan 5, terus bilangan plus ya. Terus ini masuk ke dalam body perulangan, terus ini bilangan ya. Dalam ini yang namanya bilangan adalah counter atau pencacah ya. Kita deklarasikan bilangan sebagai integer ya. Oke. Kalau kita coba run hasilnya gimana? Iya, sama seperti tadi ya, 1 sampai 5 begitu ya. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan saya beri kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebutkan nama dan kelasnya ya. Aman ya berarti. Baik, kalau aman, kita akan lanjut ya untuk persoalan berikutnya ya. Oke, buatlah program untuk menjumlahkan bilangan dari ya, atau jangan menjumlahkan bilangan dari ya, mencetak bilangan dari M hingga N gitu ya. Kalau tadi sebelumnya disuruh mencetak bilangan dari 1 sampai 5 ya. Kalau sekarang kita akan mencetak bilangan dari M hingga N ya. Saya tulis begitu saja. M sama N kan karakter ya. Nah, ini maksudnya M ini nanti variabel yang akan berisi nilai bilangan bulat ya. Kita kasih keterangan aja bahwa M itu nanti nilainya akan lebih kecil dari N ya gitu. Nah, ini masukkan berupa M ya. Jadi M itu nanti berisi bilangan ya.
berupa M dan N dalam bilangan bulat ya. Begitu ya. Nanti keluaran bilangan dari M hingga N ya. Nah, kayak gitu. Oke. Bagaimana program ini dijawab ya? Ini karena program ini ada masukan ya, masukan dan M dan N ya. Maka kita modif yang ini. Bagian ini ya kita modif. Saya copy. Perhatikan ya, jadi M itu adalah nilai awal dan N adalah nilai akhir ya. Jadi saya tulis aja di sini M dan N ini tipenya integer ya. Kemudian ada input M dan N ya. Kita masukkan saja ke sini M dan ini kita masukkan N begitu ya. Jadi kalau dalam golennya M sama N ini tipenya int, kita akan butuh pembacaan ya. Lalu kita masukkan sini M dan ini adalah N begitu ya. Jadi kalau misalkan M-nya 1, N-nya 3, ini akan tercetak bilangan dari 1 sampai 3 gitu ya. Mari kita coba run ya. Kalau saya masukkan 1 dan saya masukkan 3, maka akan tercetak 1 sampai 3 begitu ya. Kalau saya akan masukkan minus 3 sampai 3 ya, maka kecetak ini ya, minus 3, minus 2, minus 1, 0, sampai 3, begitu ya. Oke, jadi begitu cara bekerjanya perulangan for to do ya. Perhatikan bahwa yang namanya for to do itu digunakan untuk persoalan-persoalan yang jumlah iterasinya dari awal sudah kita ketahui ya. Ulangi perulangan sebanyak sekian kali begitu ya. Ulangi perulangan sebanyak sekian kali gitu. Ya kasus-kasus di dunia ya seringkali muncul kan ya begitu. Contoh umum adalah kalau ya makan sebanyak 3 kali gitu ya. Umumnya orang makan sebanyak 3 kali ya, itu berulang ya. Terus kemudian laki-laki yang muslim Jumatan seminggu sekali gitu kan ya, itu yang berulang begitu. Jalan-jalan seminggu sekali kayak gitu ya, itu yang berulang. Jadi kondisi perulangan seperti itu dari awal iterasinya sudah diketahui ya. Oke, kita lanjut ke perulangan yang lainnya ya, yang for down to do ya. Nah, for down to do ini sama dengan for to do. Bedanya biasanya nilainya menurun ya. Jadi, contohnya kita lihat di sini nanti. Akan diberi inisialisasi ya kalau perlu ya. Terus kemudian ada variabel pencacah, kemudian ada nilai awal. Kemudian ini bedanya kalau yang tadi to ya, kalau yang sekarang down to ya. Kemudian ada nilai akhir gitu. Terus ini ada badan perulangan, terus kemudian ini ada terminasi ya. Contohnya ya kalau kita melibatkan variabel pencacahnya di dalam badan perulangan tentu nanti akan menurun ya. Contoh misalkan buatlah program untuk mencetak bilangan dari 4 hingga 1. Nah, kita perhatikan di sini ada angka 4 dan 1 ya. Jadi yang pertama 4, terakhir 1 ya. Ini tentu saja maksudnya bilangan bulat ya. Bukan bilangan pecahan ya. Kalau bilangan pecahan tentu akan keluar tak terhingga ya. Masukannya tidak ada ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan langsung ditanyakan ya. Atau ada yang penjelasan saya yang salah ya. Tercetak nanti keluarannya bilangan dari
dari 4 hingga 1 ya. Pseudocode-nya ini kita copy saja ya. Saya tulis saja jawabannya seperti apa ya. Program cetak bilangan menurun, misalkan gitu ya. Ini ada kamusnya, ada algoritmanya, ada end program ya. Variabel pencacahnya misalkan bilangan ya sama seperti tadi. Kemudian ini karena tidak ada masukan ya, tidak ada input ya, langsung aja pakai for. Bilangannya desain dari tadi 4 ya. Jangan lupa ini bukan to ya, tapi down to. Masukin 1 ya, terus kemudian do, saya tulis and for dulu. Di sininya adalah output bilangan ya. Ini soal masih sederhana-sederhana ya. Kayak begini aja sih ya. Jadi si bilangannya pertama, waktu iterasi pertama nilainya 4 ya. Sebetulnya ada proses pengecekan ke nilai ini sih ya. Tapi ini selalu soalnya nilai akhirnya selalu lebih kecil dari nilai awal ya. Oke, jadi 4 dicetak, kemudian dikurangi 1, nah itu ada pengurangan atau decrement yang dalam pseudocode itu tidak disebutkan ya, alias diimplisitkan. Jadi setiap iterasi si variabel pencacahnya akan memperoleh pengurangan ya, pengurangan 1 ya, atau decrement 1 ya, gitu. Oke, bagaimana dalam golengnya? Dalam golengnya simpel saja ya. Jadi ininya 4, kemudian ini 1. Nah, bagian ininya jangan lupa dibalik ya. Jadi lebih besar dari ya. Kemudian ini min gitu ya. Oke, kita run. Tuh, kecetak 4, 3, 2, 1 ya. Nah, terkait ini akan saya coba jelaskan ya. Ini saya akan pindahkan. Nah, akan saya coba jelaskan supaya paham ya. Dari atas, maksudnya dari atas, dari bagian ini ya. Nah, dari atas ini tuh ada deklarasi dari baris 6-nya, ada deklarasi variabel bilangan bertipe integer ya. Kemudian di sini kita lihat ada for bilangan 4 ya. Oke. Bilangan 4 ini ya, setelah itu masuk ke sini ya. Jadi proses pencetakan badan perulangan itu prosesnya begitu. Jadi dari atas terus kemudian bilangan diisi dengan nilai 4 terus ke sini ya. Di sini ada pengecekan apakah bilangan lebih besar atau sama dengan 1. Karena bilangan bernilai 4 tentu saja true ya. 4 kan lebih besar dari sama dengan 1 dan ini true ya. Nah, karena true nanti dari masuk ke sini langsung. Maka akan dicetak bilangan ya. Bilangan sendiri nilainya 4 kan ya. Jadi akan kecetak 4 gitu. Nah, setelah itu ke arah sini. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, ini decrement 1 ya. Jadi ini sebetulnya bilangan diassign dengan bilangan dikurangi 1 ya. Karena tadi nilai bilangan sedang 4 ya. Jadi di sini 4 dikurangi 1 jadi 3 ya. Masuk ke dalam bilangannya. Si bilangan sekarang nilainya 3 dari sini ke sini. Dicek ya. Jadi ini 3 lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita tulis di sini 3 lebih besar dengan 1, lebih besar atau sama dengan 1 dan ini true ya. Karena masih true dari arah sini masuk ke dalam body perulangan lagi untuk yang kedua kalinya ya. Akan dicetak bilangan dan bilangan saat ini nilainya 3 jadi akan kecetak 3 gitu. Jadi gitu prosesnya ya. Dia naik lagi ke atas ke sini. Dikurangi 1 tuh nilai bilangan ya. Jadi si 3 dikurangi 1 jadi 2 toh ya. Dicek lagi di sini ke tengah ya.
apakah 2 lebih besar dari sama dengan 1? Dan ini masih true. Karena masih true, iterasi ketiga dilakukan, ya. Akan cetak bilangan, dan bilangan saat ini bernilai 2, maka akan cetak 2. Dari sini dia naik ke atas, ke sebelah kanan, bilangannya dikurangi 1 ya. Tadi kan 3. Tadi 2 ya. 2 dikurangi 1 jadi 1. Ini nilainya bilangan jadi 1, jadi cek ke sini ya. 1 lebih besar sama dengan 1, dan ini masih true. Masih true untuk iterasi keempat, dia masuk ke dalam badan perulangan, dicetak bilangan. Bilangan saat ini bernilai 1 sehingga akan kecetak 1. Seterusnya masih dicoba ke sini ya, ke atas. Si bilangan yang tadi nilainya 1 dikurangi 1 jadi 0. Masuk ke tengah ini dicek apakah 0 lebih besar sama dengan 1 ya. Dan ini hasilnya true atau false? False. False. Akhirnya ada suara ya. False. Karena false, badan perulangan yaitu FMT frame line bilangan tidak akan dieksekusi. Jadi dia keluar dari loop ya. Begitu. Pertanyaan dari saya, nilai terakhir dari bilangan berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? 1, Pak. Ini salah satu pertanyaan dalam wawancara ketika kalian nanti melamar pekerjaan ya. Kalau jawabannya 1, berarti kalian masih bingung dengan nilai yang ditampilkan. Ini memang bilangan yang ditampilkan dari 4, 3, 2, 1 ya. Tapi kalau kalian lihat, saat ini adalah nilai bilangan itu bukan 1, tapi berapa? 0, Pak. 0 ya. Kan tadi bilangan waktu 1 dikurangi 1 jadi 0 kan, terus dicek ke situ. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah 0 ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat yang seperti ini ya. Seperti ini. Jadi sekarang tahu ya, for dalam Golang atau dalam bahasa pemrograman lain pun ya, nanti kalau kalian belajar C++ atau belajar Java, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika variabel ini diberi nilai, nanti selalu dicek ke arah sebelah sini, ke arah kalau true akan dikerjakan ini, kemudian nanti ke arah sini di increment atau di decrement, terserah ya. Terus nanti dicek lagi di sini gitu ya. Oke. Seringkali penulisan counter atau variabel pencacah itu disingkat-singkat ya. Entah kenapa sering kali nanti kalian kalau lihat pakai I ya. Mungkin I itu singkatan dari iteration ya. Tapi buat programmer mungkin tuh menghemat ini ya. Menghemat penulisan kan kadang-kadang malas juga kalau ngetik panjang. Nah, jadi ini variabel pencacahnya kalian bisa lihat kadang-kadang I gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat J, kadang-kadang gitu ya. Ini nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Sampai situ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih aman, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi soal yang diselesaikan dengan for, kurang lebih sama saja ya dengan, for to do dengan for down to do sama saja ya. Hanya kita harus hati-hati pemberian variabel ininya ya, kalau dalam Golang ya. Ini lebih kecil dari atau lebih besar dari ya. Kalau mau for to do kan ininya harusnya begini gitu, ininya plus gitu ya, ininya digedein, ini 1 muncul 1 sampai 4. Tapi kalau misalkan for down to do, ininya lebih gede, ininya lebih kecil, ininya dibalikin ininya, jadi
min gitu ya. Nah gitu. Ini for to do sama for down to do ya. Sekarang saya akan coba menjelaskan while do ya. Jadi gini, yang namanya while do sama repeat until itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for to do atau for down to do ya. Jadi ini kalau dianggap tentara ya, ini tentara pangkatnya lebih tinggi lah ya, jenderal atau apa ya. Kalau yang for to do itu boleh dibilang prajurit lah gitu ya. Dia hanya bisa mengerjakan satu atau dua masalah begitu ya. Tapi kalau while do sama repeat until dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for to do ya. Selain juga bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh for to do begitu ya. Jadi while do ini lebih bagus, lebih apa ya, lebih canggih lah begitu ya. Oke, sekarang sebetulnya while do sama repeat until itu kalau berdasarkan silabusnya baru dijelaskan di minggu depan ya, di pekan ke-6. Tapi saya akan coba menjelaskan ya. Permasalahan yang for to do bisa kerjakan, while do juga bisa kerjakan ya. Contoh tadi, kalau akan mencetak bilangan, mencetak ini, value sebanyak 5 kali. Oke. Kalau while do bagaimana ya? Nah, perhatikan ya. Saya copy aja yang tadi yang atas ya, biar nah ini. Jadi nah gitu. Buatlah program untuk mencetak value sebanyak 5 kali, kita kasih tanda lah di bawah ya. Dengan perulangan while do ya. Jadi ada syarat sekarang, kalau tadi itu pakai for to do ya, ini sekarang disuruh pakai while do. Bagaimana caranya ya? Ini nah, sama aja sih sebetulnya ya. Jadi ada inisialisasi, ada coba perhatikan ada beda ya. Jadi ada while sekarang ya, terus ada do gitu ya. Kalau tadi for variabel pencacah gitu kan ya. Desain dengan nilai awal, nilai akhir. Kalau sekarang begini ya, nih coba saya copy aja ya. Bagian ini ke sini. Saya tulis lengkap aja ya. Program cetak value gitu. Ini biar yang baru belajar ketahuan ya. Harus ada kamus, harus ada ini gitu ya. Oke. Nah, ini juga indentasi ya. Ini harus rapi ya. Mahasiswa yang baru belajar kadang-kadang lurus aja ya. Dari kolom ke sini lurus aja, itu susah dibaca nanti ya. Ini dirapin dulu. Terus ini end program ya. Oke. Kita akan mencetak string value ya. Jadi nah, ini yang akan dicetak, tulis saya di sini output underscore value gitu ya, yang akan dicetak. Ini terminasinya nggak ada ya. Perhatikan di sini inisialisasinya kita akan butuh variabel pencacah juga ya. Nama variabel pencacahnya bolehlah saya pakai apa ya di sini. Tadi value itu apa ya? Saya pakai i aja ya. Jadi i diberi nilai 1 begitu ya. Terus di sini kondisinya kita akan kasih nilai i lebih besar sama dengan 5 ya. Nah, perhatikan ya. Jadi i diberi nilai 1 dan i itu akan bernilai sampai, perhatikan ini sampai 5. Berarti ini sebetulnya perulangannya i lebih kecil dari ya. Nah, salah saya ya. Jadi i-nya bernilai 1 sampai 5. Artinya ini akan diulang sebanyak 5 kali ya, gitu. Nah, tapi nih ya. Tapi coba ya. Ini
Ini I-nya akan naik 1 ya, naik 1. Tapi ini harus naiknya kita bikin manual ya. Ini nih, I ditambah 1 gitu ya. Jadi ini dari 1 nanti sampai 5, tapi setiap perulangan akan kita cetak tulisan tell you dan I-nya akan kita tambahin 1 ya, kayak begitu. Nah, kemudian I-nya kita daftarkan ya sebagai integer di dalam kamus. Nah, seperti ini ya kalau akan mencetak ini ya. Perulangan yang ini akan diproses selama ini benar ya. Jadi kalau salah tidak akan diproses badan perulangan ya. Sehingga ini sering kita sebut ini adalah kondisi benar ya. Gitu. Kondisi true gitu. Ini harus benar dulu ketika ini mau dicetak gitu ya. Oke, ini nanti kita akan istirahat antara 5 sampai 10 menit ya. Saya akan coba pindahkan ke dalam bahasa Golang dulu ya. Kemudian setelah itu istirahat 5 sampai 10 menit ya. Ini kan butuh variabelnya I, ini sama nih ya. Terus perhatikan di sini di dalam bahasa Golang tidak ada keyword while ya. Entah mengapa si pembuat program Golang itu padahal ya gampang saja bikin while gitu. Tapi mereka males ya. Jadi while di dalam Golang itu kita menggunakan for gitu ya. Jadi sama ya, menggunakan for ya. Jadi di sini ini kita tulis aja I-nya lebih kecil dari 5 begitu ya. Itu artinya while I lebih kecil dari atau sama dengan 5I sama dengan ini ya. Terus kalau value-nya kita tulis tuh ya. Lalu increment-nya kita tulis I sama dengan I plus 1 ya gitu. Nah, lalu ini ada inisialisasi ya di atas ini I sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita run. Tuh, tercetak tell you sebanyak 5 kali ya. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum diberi waktu istirahat? Silakan. Kalau tidak ada, baik kita istirahat dulu ya sebanyak 5 menit atau selama 5 menit atau 10 menit ya. Untuk menunaikan sholat asar dulu ya.
Jadi saya ulangi ya. Jadi dalam perulangan itu ada for loop, ada while do, dan ada repeat until ya. Ini kita sekarang sedang membahas while do ya. While do, ini contohnya ya. Saya akan coba screenshot saja bagian ini dan akan saya coba jelaskan sama seperti tadi ya. Oke. Jadi dari atas ini kita lihat I-nya nilainya 1 ya. Kemudian ada kondisi ini. Bagian ini disebut kondisi ya. Kondisinya adalah I lebih kecil dari sama dengan 5 ya. Karena I saat ini bernilai 1, maka ya saya tulis aja di sini I lebih kecil dari sama dengan 5. Ini adalah nilainya true ya. Dan ketika true, maka akan masuk ke dalam body perulangan atau badan perulangan ya ini. Di dalam badan perulangan akan ada output tell you. Maka akan tercetak tell you begitu ya. Terus kemudian ada increment. I-nya ditambah 1 ya. Jadi ini 1 ditambah 1 ya. Jadi 2 ya. Dan diassign ke 1. Jadi ini 2. Dari sini naik lagi ke atas gitu ya. Kayak gitu. Jadi dicek apakah I-nya lebih kecil dari sama dengan 5 ya. Dan I saat ini adalah 2 ya. Jadi 2. Oh ini tadi 1 ya. 2 lebih kecil dari atau sama dengan 5 ya. Dan ini adalah true. Ya, karena true dari sini masuk ke dalam body perulangan. Dicetak tell you. Kemudian I-nya ditambahin 1 ya karena tadi I-nya 2 ditambahin 1 jadi 3. 3 di-assign ke I. Jadi I sekarang nilainya 3. 3 naik ke atas di sini, dicek ke dalam kondisi yang ini ya. Jadi 3 lebih kecil dari sama dengan 5. Dan ini masih true ya, karena masih true akan masuk ke dalam body perulangan. Dicetak tell you di layar. Kemudian di increment ya, dinaikin 1 jadi 4 ya. Jadi saat ini nilainya 4. Naik ke atas, dicek lagi di dalam kondisi 4 lebih kecil dari sama dengan 5. Dan ini true ya. Karena true masuk ke dalam perulangan, dicetak tell you ya. Cetak tell you, I-nya dinaikin 1 jadi 5 ya. 5 di-assign ke dalam ini ya. 5 naik ke atas, 5 lebih kecil dari sama dengan 5 dan ini masih true ya. Karena masih true masuk ke dalam body perulangan, dicetak tell you. Gitu ya. Tell you kemudian I-nya dinaikin 1 jadi 6 ya. I-nya nilainya 6, naik ke atas dicek ya. Apakah 6 lebih kecil dari atau sama dengan 5? Dan ini tentu saja false ya. Karena false ya, maka tidak masuk ke dalam body perulangan begitu ya. Jadi ini di skip, keluar dari loop gitu ya. Sampai situ ada yang ditanyakankah? Atau jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih atas feedback-nya ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi apa yang barusan dikerjakan oleh while do ini masih sifatnya sederhana ya. Jadi dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh for loop, yaitu mengerjakan berdasarkan iterasi ya. Gitu. Jadi di sini kita lihat ada 5 kali iterasi gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan coba bermain-main dulu ya di sini. Kalau saya kasih ininya lebih besar dari sama dengan, ini kira-kira akan kecetak berapa kali di layar?
Silakan, ada yang bisa jawab tidak? Sebutkan nama dan kelasnya ya. Ya, ada yang bisa jawab? Error Pak mungkin. Kenapa error? Karena dari awalnya si I-nya kan 1. 1 kan nggak lebih besar sama dengan 5. Berarti kan nggak kecetak, Pak. Tapi artinya tidak error dong, ya. Hanya tidak tercetak di layar kali gitu ya. Tidak tercetak apapun di layar, begitu kali ya? Iya. Ya, tapi bukan berarti error. Bukan juga kosong ya. Oh, layarnya kosong, ya betul ya. Jadi I-nya sama dengan 1. Yang barusan menjawab siapa? Yang jawab error? Gilang Wasis dari kelas IT 4701. Ya, makasih Gilang. Ya, jadi I-nya di-assign 1. Nah, di sini dicek kan ya, apakah I-nya lebih besar atau sama dengan 5? 1 lebih besar sama dengan 5. Itu salah ya. Karena salah, body perulangan ini tidak akan dieksekusi ya. Dan akan keluar dari sini aja kayak kalian mau masuk ke komplek perumahan ya. Di depan kompleks itu ada pos satpam ya. Pos satpam itu ngecek dari di ini ya. Mungkin aturan dari kompleks perumahan itu jangan ini anggap saja ini kompleks perumahan yang ekstrim ya. Tidak boleh misalkan ya, tidak boleh masuk anak yang berumur lebih dari umurnya diset tidak boleh kurang dari misalkan 10 tahun gitu ya. Nah, itu sudah dicek dari awal di depan pos itu ya. Jadi ada syarat begitu gitu. Nah, sama seperti ini ada syaratnya ya. Syaratnya I-nya harus lebih besar dari sama dengan 5, begitu ya syaratnya. Padahal I yang mau masuk ke dalam komplek perumahan I-nya 1. Dicek di sini udah gagal, jadi nggak akan masuk ke dalam perumahannya. Ini contohnya perumahannya, begitu ya. Jadi tadi betul jawabannya bahwa tidak akan tercetak apapun di layar karena bodi perulangan tidak akan ya. Kalau saya bikin begini, ini akan kecetak berapa kali? 6 kali, Pak. Ya, betul 6 kali ya. Karena ini ada 0 dan ini ada 5. Ini lebih kecil dari ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kalau saya bikin begini, ini akan kecetak berapa kali? 5, Pak. 5. Dari berapa sampai berapa kalau boleh tahu? 0 sampai 4, Pak. Ya, betul ya. Karena ini I-nya lebih kecil dari 5 ya. Jadi waktu I-nya 4 masih benar ya. Tapi kalau I-nya mulai 5, ini sudah salah begitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gini akan kecetak berapa kali? 1 kali, Pak. 1 kali. Coba kita cek. Iya, Pak. I-nya pertamanya 0. Waktu masuk ke sini, true atau false? True, Pak. True, Pak. True, Pak. Akan kecetak di layar tulisan apa? Tell you ya, karena true ya. Udah gitu naik ke atas kan? I-nya berapa nilainya? Masih 0, Pak. Si 0. 0 lebih kecil dari 5. True atau false? True, Pak. True. Akan kecetak lagi. Nah, kan 2 kali ya. Bukan 1 kali. Terus I-nya naik lagi ke atas ya. I-nya bernilai berapa? Masih 0, Pak. Nah, kalau gitu 3 kali ya.
Udah kecetak 3 kali tuh. Naik lagi I-nya ke atas. I-nya bernilai berapa? Berarti tak hingga ya, Pak. Itu dia ya. Masih 0 juga, Pak. Itu berarti tak terhingga. Ada yang baru nyadar ya. Nah, ini yang disebut dengan infinite loop ya. Perulangan tak terhingga. Kenapa terjadi begitu? Karena kita lupa memberi nilai tadi di sini nih. Kok jadi pseudocode? Nah, ya. Kita lupa memberi nilai ini ya. Jadi nilai ini ada fungsinya. Selain dia menambahin 1 ya. Ini tuh alat buat menghentikan perulangan begitu ya. Kalau nggak ada ini tadi terus-terusan tercetak value ya. Eksperimen ya, kita lihat nih. Saya akan run, ini apa yang terjadi nih. Ya. Kasihan kan komputernya ya. Itu berulang-ulang tuh. Oh, saya stop aja. Blue screen, Pak. Blue screen. Nggak kelihatan ya. Oke, nah jadi ini yang saya blok ini penting ya. Ini selain tadi untuk keperluan menambah sesuatu gitu ya. Ini juga untuk menghentikan perulangan gitu ya. Nah, jadi salah satu konsep dari perulangan itu ya, itu adalah perulangan harus berhenti begitu ya. Tidak boleh perulangan tidak berhenti ya. Dalam konsep pemrograman ya gitu. Jadi kalau ada perulangan yang tidak pernah berhenti itu berarti programmer salah membuat program gitu ya. Satu saat harus berhenti karena memang kita akan memproses nilai ya. Kalau perulangan tidak berhenti, nanti kita tidak akan bisa memproses nilai setelah perulangan itu begitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba kasus lain ya, yaitu ini termasuk beda ya. Jadi kita akan menjumlahkan bilangan-bilangan ya. Oke, jadi persoalannya seperti ini ya. Buatlah program untuk menjumlahkan bilangan dari atau kalau mau simpel sih menjumlahkan 2 buah bilangan ya. Kan ini sepele ya. Buatlah program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan. Berarti masukannya masukan berupa bilangan bulat A dan B ya. Keluaran berupa jumlahnya gitu ya. Saya langsung ke goleng ya. Berarti kan langsung A, B gitu ya. Terus ada jumlah ya variabelnya. Ya enggak? Betul tidak? Betul, Pak. Tuh ya. Jadi kan ini program sepele ya. Buatlah program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan. Nanti masukannya bilangan bulat A dan B. Dan keluarannya berupa jumlah. Berarti variabelnya ada A, B, dan jumlah. Oke, kita baca dari Piranti masukkan 2 buah bilangan ya, A dan B, terus kemudian kita jumlahkan, terus kemudian kita cetak di layar. Ayo kita coba run. Saya masukkan 3 sama 5. 8 ya keluar. Oke. Sederhana toh ya. Sekarang programnya kita perbaiki ya, kita tambah. Buatlah program untuk menjumlahkan 3 buah bilangan. Masukannya berarti ditambahin ya. A, B, dan C. Keluaran berupa jumlah. Kalau begitu berarti variabelnya di sini tambahin 1 C. Dan di sini inputnya C dan ini tambah C gitu ya. Kita run hasilnya
bilangannya 3, 5, dan 7 ya. Kitaran hasilnya 15. Ya. Tambah lagi problemnya. 4 buah bilangan. Jadi bilangannya A, B, C, dan D ya. Jadi ini tambahin D satu lagi. Ini tambahin ampersand D. Dan ini tambahin D. Kitaran 3, 5, 7, 9. Hasilnya 24 ya. Nah, perhatikan kalau problemnya cuman 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5. Mungkin kita bisa bikin programnya seperti ini ya. Tapi kalau bilangan yang dijumlahkannya banyak, betapa ribetnya ya. Kita membuat satu variabel lagi ketika kita nambah nambah bilangan yang mau dijumlahkan gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya. Solusinya dengan menggunakan perulangan ya. Jadi coba kita kembalikan lagi. Kalau 2 buah bilangan, jadi A dan B misalkan gitu ya. Itu kita sebetulnya bisa dihemat ya. Bisa jadi cuman A saja sih ya. Bagaimana caranya? Begini, perhatikan ya. Sebelum perulangan, kita kasih nilai, jumlahnya diberi nilai 0 ya. Tuh, jumlahnya diberi 0. Terus kita baca satu bilangan, tampung ke dalam A ya. Tuh. Ini saya ke bawahin dulu. Terus si jumlahnya saya ganti dengan jumlah ditambah A gitu ya. Terus kemudian ini kan cuma 2 buah bilangan ya. Terus saya baca lagi sekali lagi bilangan yang kedua, tapi saya tampung di A. Udah deh gitu. Jumlahin dulu ya, sorry saya lupa. Gitu. Nah gitu ya. Jadi urutannya jumlahnya diberi nilai 0 ya. Kemudian saya baca nah ini contohnya inputnya bilangan yang akan dijumlahinya 3 dan 5 ya. Nah ini saya kasih contoh nih data inputnya. 3 dan 5 ya. Jadi yang di sini itu dibaca 3 gitu ya. Jadi di bagian ini nilainya, jumlah itu adalah nilainya 0 yang ini ya. Dan A nilainya 3. Berarti di sini sebetulnya 3 tadi 0 ditambah 3 gitu kan. Jadi si jumlahnya 0, si A-nya 3 toh. Jadi si jumlah nilainya adalah 3. Nah, terus dibaca lagi, di scan 5. Ini yang kedua. Sehingga di sini jadinya jumlah itu tadinya 3 ya, 3 ditambah 5 gitu ya. Dan ini 8, pasti dicetak 8 ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sip. Ada pola yang berulang tidak di sini? Ada, Pak. Ada ya, saya kasih enter. Nah, baris 10 sama baris 11 ini sama dengan baris 13 dan 14 ya. Gitu tuh. Jadi nanti ini bisa dibikin perulangan ya, dimasukkan ke body perulangan. Kalau misalkan 3 buah bilangan gimana sih yang mau dijumlahinnya? Tadi kan ada 3 buah bilangan lah ya. Ya sudah, tambahin lagi satu di sini gitu. Nah, misalkan 3, 5, dan 7 gitu ya. Berarti di sini 7 kan nanti berarti ini kemudian 8 ditambah 7 begitu. Ini yang berulangnya gitu. Ini inisialisasi dan ini apa ya terakhir itu? Terminasi begitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu misalkan jumlahnya bilangannya yang dijumlahnya ada 3 gitu ya. Ya sudah, kita bikin aja di sini for i 1 ya. I-nya lebih kecil dari sama dengan 3 gitu ya.
Terus kemudian ini saya pakai I++ saja ya, tanda ininya. Nah, yang 3 ini udah ambil aja 1. Ini ya. Nah, ini kita daftarkan di kamusnya ya, tuh. Udah deh. Ini saya hapus saja. Jadi ini bisa dipakai buat menjumlahkan 3 buah bilangan ya. Coba kita run. Clear, run. 3 enter, 5 enter, 7 enter. 15 ya. Begitu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau aman? Aman mestinya ya. Pak, bagaimana kalau 10 bilangan, Pak? Ya. Buatlah program untuk menjumlahkan 10 bilangan bulat. Ini berupa masukan berupa 10 bilangan bulat. Ini saya ganti ya. Buatlah program untuk menjumlahkan 10 bilangan bulat, masukkan berupa 10 bilangan bulat, keluaran berupa jumlahnya. Pertanyaan, di bagian ini program mana yang harus diganti? Atau kira-kira yang mana ya? Baris keberapa yang harus diganti? Baris ke-10, Pak. Ya, bagian mana? Garis sama dengan 10. Yang I kurang sama dengan 3. Ya, jadi? I kurang sama dengan 10. Oke, sip. Ya, ini ya jadi 10 ya. Ya, betul ya. Saya coba akan run 9, 11, 13, 15. Ini saya pilih bilangan ganjil saja. Nah, ya. Ini kan ada 10 bilangan ya. Ini saya akan coba jumlahin ya. Oke, nih. Saya clear dulu. Di run. Caranya bisa di copy aja nih ya. Copy saya paste di sini nih. Enter. Nah, jawabannya 120 ya. Boleh dicoba pakai kalkulator, bener nggak? Begitu ya. Nah, tapi kalau dalam soal tuh jarang-jarang begini soalnya ya. Jadi kalau dapat soal pasti begini. Buatlah program untuk menjumlahkan sebuah bilangan bulat ya. Masukannya, nah gini ya. Buatlah program untuk menjumlahkan n. Biasanya gitu kalau soal tuh ya. Menjumlahkan n buah bilangan bulat ya. Ada n itu menyatakan banyaknya bilangan bulat yang akan dijumlahkan gitu ya. Terus masukkan berupa 10 bilangan bulat, bukan begitu ya. Masukkan berupa nah, kalau mau detail gini ya. Masukkan terdiri dari beberapa baris ya. Baris pertama adalah n. Baris pertama adalah n yang menyatakan banyaknya bilangan bulat yang akan dijumlahkan gitu ya. Lalu udah panjang nih jadinya soalnya ya. Lalu diikuti oleh n baris bilangan bulat. Maksudnya apa? Ini kan tadi kita punya 10 bilangan ya. Di enter dulu di situ dikasih 10. Nah, ini tuh nanti ceritanya itu adalah n ya. Jadi ada 10 bilangan gitu ya. Gitu. Hey bro, aku punya 10 bilangan begitu ya. Yang mau dijumlahin. Bilangannya mana? Ya ini nih. Bilangannya 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya. Nah, soal biasanya begitu tuh. Sama seperti tadi sih, cuman ini sekarang ditambah informasi banyaknya bilangan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita bikin variabel baru yaitu n di sini ya. Dan kita akan membaca dulu ya. Jadi di sini ada fmt scan ampersand n gitu ya. Nah, oleh karena itu kira-kira bagian mana yang mau diganti di sini nih? Di baris 10 Baris sampai ke-10, Pak. ya, mana yang digantinya? I kurang sama dengan N. Oke, mantap ya. Begitu ya. Jadi dari 1 sampai N gitu ya. Jadi artinya akan dibaca 10 bilangan gitu loh ya. Oke. Saya gantilah bilangannya ya 1 aja ya. Biar ketahuan ini udah pasti nilainya 10 ya. Nah, jumlahnya 10 ya kalau bilangan 1 dijumlahin ya. Coba kita run. Ini saya copy aja ya. Saya copy, saya taruh di sini. Salah. Clear. Salah. Oh, ya ini 10-nya belum di copy ya, maaf ya. Atau ada cara yang lain ya. Ini saya perkenalkan cara bagaimana membaca data dari file ya. Ini saya punya data input.txt. Ini saya taruh di dalam folder yang sama dengan main.go ya ini. Dengan file saya ya. Jadi caranya gini nih. Go run, nama filenya kita klik, terus pakai simbol begini nih, standar input output ya. Dikasih lebih kecil dari, terus nama filenya ini data input txt ya. Ini plain text ya, kalian boleh pakai file txt, terus apa lagi ya, dat bisa ya, pokoknya bukan file binary aja ya. Coba kita run hasilnya gimana ya. Nah ini 10 ya, karena kan jumlahnya tadi 1, 1, 1, 1 gitu ya. Pak kalau diganti jadi 22 gimana? Boleh ya. Jadi kan biar cek nih 2, 2, 2. Nah, jadi 20 mestinya jawabannya ya. Coba kita run. Nah, 20 kan karena ada 2 dan 10 kali begitu ya. Nah, itu cara buat bisa nge-running program, manggil file yang sudah kita siapin ya. Bisa juga kalau mau kalian keluarin pakai outputnya dalam bentuk file ya. Ini output.txt ya. Kita run ya. Kita lihat. Tuh nggak keluar apa-apa di sini, tapi coba dibuka di sini tuh ada muncul file output. Kita lihat tuh. Outputnya 20 ya. Jadi tadi karena saya bikin begini nih. Jadi saya minta hasilnya tolong dicetak di file output txt, muncul deh gitu ya. Nah ini cara kalau kita nanti kalau merunning data yang banyak ya datanya, daripada kita pegel masukin pakai tangan di keyboard, langsung aja taruh di file, lalu tinggal run ya, menggunakan sintaks begini nih. Go run nama file.go pakai lebih kecil dari, terus nama file.txt begitu ya. Nanti bisa dicoba ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau masih aman? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, kita akan ubah bagian, ini kan tadi ceritanya for ya. Kita akan ubah ini menjadi while. Gampang sekali sih sebetulnya ya. Di sini kan ada 3 bagian ya, yang I sama dengan 1, ini I lebih kecil dari sama dengan N, dan ini I plus plus ya. Tinggal kita pecah aja ya. Bagian ini kita cut, taruh di atas sebagai inisialisasi ya. Jadi ini inisialisasi. Yang ini jadi kondisi ya. Nah yang ini jadi increment-nya taruh di bawah gitu ya. Sudah deh. Ini namanya
Nah, ini terminasi namanya ya. Dan ini kondisi ya namanya. Saya tulis di sini aja ya. Jadi for dalam Golang sama while do dalam Golang ternyata mirip sih ya. Tiga bagian yang ada dalam for itu kita bisa keluarkan satu menjadi inisialisasi ya. Terus yang paling kanan taruh jadi di bawah jadi apa ya namanya itu increment ya. Dan ini kondisi begitu ya. Jadi mana-mana. Nah ini inisialisasi ya, bagian ini inisialisasi. Oh, inisialisasi ada dua ya, ternyata saya lupa. Jadi jumlah sama I ini adalah inisialisasi ya. Terus kondisi ya, ini kondisinya ya ini ya. Kemudian ada badan perulangannya ya ini yang 3 baris ini. Kemudian terminasi ya ini ya. Begitu. Sekarang Halo Pak. ya, silakan. Ada yang ditanya? Nggak ada. Kirain ada pertanyaan ya. Oke. Sekarang kita masuk nih karena waktunya agak ini ya sekitar setengah jam lagi. Kita akan coba bahas repeat until ya. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa tanya pertemuan diskusi dengan dosen di kelas ya. Oke. Repeat until sama while do itu hampir mirip ya, hampir mirip. Cuman mirip-mirip ya bisa dikatakan mirip juga tidak terlalu ya. Ini saya copy aja. Jadi ini saya taruh di atas ya. Nah ini dia. Perhatikan ya ini ya while do ada inisialisasi. Di repeat until ada inisialisasi juga ya. While do ada keyword while, terus ada do. Di sini ada repeat dan ada until. Di kondisinya itu while ada di atas ya. Sementara until kondisinya ada di bawah. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di bagian kondisi saja ya. Kondisi bagian atas untuk while, sementara untuk repeat until ditaruh di belakang begitu ya. Ini mirip tapi serupa tapi beda ya gitu. Karena beda. Nah ini kayak kalau tadi ceritanya komplek perumahan yang dijaga satpam di depan. Kalau yang ini ya, jadi satpamnya patroli di depan gitu di depan gerbang. Yang bisa masuk ke dalam badan perulangan itu yang kondisi di sininya benar ya. Itu kalau kondisinya benar ayo masuk ke badan perulangan gitu kan kalau ya while. Tapi kalau yang repeat until perhatikan ya. Ketika diinisialisasi terus kemudian ada keyword repeat di ini bisa nyelonong masuk ya. Orang bisa masuk ke dalam kompleks perumahan tadi tanpa pemeriksaan. Jadi satpamnya tidak ada di depan ini. Setelah dieksekusi sekali ya, lalu dicek ya. Ternyata ada pengecekan gitu ya. Nah, pengecekan yang ini itu sama yang ini nanti kita lihat ya beda ya. Kalau while do itu kondisinya itu dicek kalau benar ya, dia masih boleh berulang begitu ya. Tapi kalau repeat until ini kalau benar malah berhenti begitu ya. Ini repeat badan perulangan selama kondisinya repeat badan perulangan hingga gitu ya. Hingga si kondisi ini benar begitu ya. Jadi ada komplement ya. Kalau di sininya misalkan I-nya lebih kecil sama dengan 10. Berarti di sini komplemennya apa? Ada yang tahu nggak? I lebih kecil sama dengan 10.
Kalau di sini I lebih kecil sama dengan 10, komplemennya I lebih besar dari 10. Sama dengannya jangan dibawa dong, ya nggak? Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Oke, saya coba cek ya. Selama I tidak sama dengan 10, ya, komplemennya apa di sini? Yang berbeda. Kalau tadi kan I lebih kecil dari sama dengan 10, kalian bayangkan ruas persegi panjang aja lah. Kan ada ruas persegi panjang tuh kan kayak gini ya. Set. Ini ada 10 nih, ya. Kalau I lebih kecil dari 10, I lebih kecil sama dengan 10 kan gini ya. I lebih kecil dari sama dengan 10 gitu kan ya. Kebalikannya, ini berarti apa? I lebih besar dari 10 ya. Supaya berbeda gitu ya. Jangan pakai sama dengan di sininya ya, karena ini sama dengan milik dari yang sebelah ini gitu ya. Nah, sekarang ada syarat nih. I-nya tidak sama dengan 10. Apa dong? Komplemennya. I sama dengan 10. Ya, betul. I sama dengan 10 atau apa lagi? Ya cukup sih, hanya ini saja ya. I tidak sama dengan 10 itu berarti I-nya harus sama dengan 10. Ya, oke, terima kasih ya. Kayak gitu sih ya. Oke. Nah, ini kita coba ganti menjadi repeat until. Jadi yang ini while do ya, yang ini. Yang ini sekarang kita mau jadi repeat until. I-nya sama ya. Sama dengan ini. Ini saya ganti repeat. Ini saya hapus. Terus ini saya ganti until. Nah, saya kasih titik-titik ya. Itu apa? I sama dengan 5, Pak. I sama dengan 5. jangan, ini sama dengan di bawah di sini dong. I lebih dari 5 Pak. I lebih dari 5, betul ya. Jangan sama aja pokoknya ceritanya ya. Kalau di sini kan I lebih kecil dari 5, berarti kan I itu dari minus berapa sampai 5 kan. Nah, yang ini berarti dari mulai 6 dong ya. Mulai dari 6 itu berarti I-nya lebih besar dari 5 begitu kan. Sampai ke positif berapa gitu ya. Oke, paham ya? Ada yang ditanya? Nah, kalau nggak ada yang ditanya, kita ubah bagian ini ya. Saya ganti ya. Jadi tadi kan ini mencetak value 5 kali ya. Oke, saya akan gunakan sekarang programnya repeat until ya. var i int kamusnya, terus kemudian i-nya di-assign dengan 1 ya. Ini kan kayak gini ya. I di-assign 1 tuh. Terus ini repeat until bagian ini akan saya tulis menjadi dalam goleng ya. Nah, sekali lagi masalahnya dalam goleng itu kita tidak ada while do aja, tidak ada ya keyword while itu. Jadi yang adanya for aja semua ya. Untuk while for, untuk for aja for ya. Untuk for loop for, untuk while for, untuk repeat until juga for gitu ya. Jadi nulisnya begini nih. Ini repeat ya. Oke, tulis ini output. Output berarti fmt print line ya. Tulis tell you. Oke, gitu kan. Ini udah kecetak nih ya.
Terus I-nya di increment. Increment kan biasa aja ya, I plus plus ya. Atau boleh saya tulis I plus 1 gitu ya. Until I lebih besar dari 5. Kalian belum mempelajari if ya. Belum pelajari if atau percabangan. Tetapi ya di sini akan saya perkenalkan salah satu cara untuk keluar dari loop ya menggunakan if. Ini mau tidak mau kita tulis if I-nya lebih besar dari 5. Nah ini kan sih, perhatikan until I lebih besar 5 saya tulis ya. If I lebih besar dari 5 dalam kurung break ya. Jadi bagian ini tuh boleh dibaca oleh kita until I lebih besar dari 5 gitu aja ya. Supaya simpel ya. Jangan terlalu banyak dipikir aja ya. Jadi bagian ini tuh adalah ini artinya output tell you I di increment 1. Tapi kalau yang ini until I lebih besar dari 5. Gitu aja ya. Coba kita run. Ini karena saya nggak pakai data ini, saya hapus lagi, maka akan keluar tell you sebanyak 5 kali ya, sama dengan yang tadi, begitu ya. Untuk lebih memperjelas, mungkin saya akan coba screenshot ini, ya. Akan saya jelaskan tracingnya ya, biar kebayang perubahan nilainya. Oke ya. Dari atas I-nya nilainya 1 ya. Set ke bawah. Tadi repeat ini tidak ada penjaga untuk mengecek kondisi, tidak ada ya. Langsung ke baris bawah aja. Output tell you. Di layar disuruh cetak tell you. Dah. Terus kemudian I-nya naik 1 kan ini. I diassign dengan I tambah 1. Jadi I sekarang jadi nilainya 2 ya. I-nya 2. Terus dicek ke sini. Nah, I lebih besar dari 5. Maaf. I lebih besar dari 5 ya. I lebih besar dari 5. I-nya berapa tadi nilainya? Saya lupa. 1, Pak. 1 apa 2? 2 kali, Pak. 2 ya, kan di atas 1. Terus output tell you, terus I-nya dinaikin 1 jadi 2 ya. 2 ya. 2 lebih besar dari 5. Aduh ini pena saya error. True atau false? 2 lebih besar dari false ya. Aneh ya. Karena false dia masih diulang gitu. Naik ke atas, cetak tell you. Cetak lagi tell you ya. Aduh ini error pernah saya. Jadi kecetak tell you gitu ya. Ini saya tulis tell you. Lalu ini I-nya dinaikin 1. Jadi I-nya berapa sekarang? 3. Oke. 3 lebih besar dari 5. Dicek dia berikutnya. 3 lebih besar dari 5. True atau false? False. False. Nah, kalau false diulang gitu ya. Kan ceritanya ulangi hingga, berarti ini syarat berhenti dong ya. Kalau di sini true ya, itu berhenti begitu ya. Karena ini 3 lebih besar dari 5 masih false ya. Kalau false dia mengulang terus begitu ya. Oke, jadi I-nya sekarang 2 ya. Ini terus tell you dulu. Tell you. Terus ini 2 ditambah tadi 3 ya, 3 tambah 1 jadi 4 ya. Dicek 4 lebih besar dari 5 dan ini masih false. Naik ke atas, cetak tell you ya. Terus jadi 5 ya. 5 lebih besar dari 5, true atau false?
False. False. Naik ke atas. Tulis lagi value untuk yang ke-5 kalinya. I-nya naik jadi 6 ya. 6 lebih besar dari 5, true atau false? True. Nah, karena true, dia berhenti ya. Begitu konsepnya ya. Jadi, kelihatan bedanya ya. Yang ini, kondisi di dalam while do itu adalah supaya berulang terus, nilainya harus true gitu ya. Kalau false berhenti. Tapi di repeat until, kondisi yang di bawah ini, kalau mau berulang terus, perulangannya dia harus false. Begitu true, maka berhenti begitu ya. Nah, kayak gitu ya. Dan kelemahan dari repeat until satu saja sih ya. Repeat until itu dia tuh bikin ngerjain perulangan itu mau true atau false ya. Pokoknya dia kerjain minimal 1 kali ya bagian ininya gitu. Kalau while do lebih ketat karena dari awal dicek gitu ya. Coba ya, ini saya bikin begini ya. Pertanyaan. Nih. Ini yang while do ya, saya cek nih. Ini kira-kira akan kecetak berapa tulisan tell you? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Karena di kondisinya ini dari awal sudah false ya. Iya, Pak. I-nya 1 lebih kecil dari 0, udah false. Nggak akan masuk ke dalam badan perulangan ya. Sekarang saya tanya, komplement dari ini apa? Maksudnya, Pak? Komplement dari I lebih kecil dari sama dengan 0, komplementnya, ini saya mau taruh di sini nih. I lebih besar dari 0 bukan? Ya kan? Ya. Iya, Pak. Oke, kita cek sekarang ini. Kira-kira akan kecetak berapa kali nih? Value-nya. 1. Kali. 1 ya. Ini dicetak. Terus I-nya jadi apa nih? Jadi 2 ya. 2 lebih besar dari 0, true ya. Karena true akan keluar dari loop. Jadi kelihatan while do ternyata while do itu lebih ketat ya, karena dari awal dia ngecek ya. Kalau dia true maka akan dicetak ini, tapi kalau repeat until karena dia pengecekannya di belakang, minimal 1 dia akan eksekusi body perulangan begitu ya. Jadi itu saja sih kelemahannya ya. Nah, kelemahannya ini sebetulnya bukan kelemahan sih, karakteristiknya begitu gitu ya. Jadi repeat until itu biasanya dipakai kalau kita misalkan kita pengen bikin input dari user ya. Ini kalau kita bikin tombol misalkan gitu ya. Tombol itu bisa diklik oleh user gitu ya. Nah, itu pakai repeat until gitu ya. Jadi repeat ya. Kita tunggu user klik tombol gitu ya. Baru kita kita bikin until-nya gitu ya. Atau kalau kita bikin menu ya. Menu di dalam aplikasi kan si user kan kayak harus memasukkan angka dari 1 sampai 5 ya. Atau saya bikin begini aja ya, nih contoh ya. Ini aplikasi kalkulator misalkan ya. Ini menunya begini tampilannya ya. 1 penjumlahan, 2 pengurangan,
3 perkalian. Ini contohnya sederhana saja sih. Kalkulatornya hanya 3 aja ya. Terus yang keempat exit ya. Nanti kalau di Alpro atau di ini suka ada tugas ya, tugas besarnya contohnya begini, ada menunya lah gitu ya. Masukkan pilihan Anda. Nanti kan disuruh ya antara 1, 2, 3, 4 gitu kan. Terus di sini nanti kan kursornya diam gitu ya di sini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kayak gini. Nah, si kursornya gitu kan ya. Berarti ini si user kan harus memasukkan dulu bilangannya ya. Masukin 1 enter gitu, masukin 2 enter, atau 3 atau 4 kalau mau berhenti. Nah, kayak gini itu menggunakan repeat until gitu ya. Jadi minimal akan dieksekusi sekali gitu ya. Menunggu eksekusi dulu baru kita ini gitu ya. Itu salah satu penggunaan dari repeat until. Oke, apalagi ya pembahasan di ini. Saya belum akan menjelaskan penggunaan while do dan repeat until yang menggunakan kondisi yang sifatnya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya coba jelaskan dulu ya. Nih ya. Misalkan selesai ya. Ini bool ya. Terus i-nya sama dengan 1 ya. Terus kemudian selesainya ini adalah false ya. Terus ini ada for i lebih kecil dari 10 and not selesai ya. Terus kemudian fmt print line i ya, selesai sama dengan i mode. Nah, ini ada soal ya. Soal dari saya. Kira-kira yang kecetak di layar bilangan apa saja ya? Jangan di coding ya. Dilihat pakai mata aja. Saya copy ya kalau gitu. Oke. Oke. Oh. Ini Wacomnya ada masalah. Berapa yang akan kecetak di layar? Oke, kita cek ya.
ini ada inisialisasinya. I-nya dari 1 sampai 10 ya. Tapi ada syarat lain pakai N ya. Not selesai. Kita cek selesai itu nilainya false ya. Not selesai berarti apa nih? True, Pak. True. Jadi ada syarat lain ya. Kalau tidak ada bagian ini ya, kalau tidak ada bagian ini sama bagian ini ya, berarti kan akan cetak dari berapa sampai berapa nih? Itu sampai 10. Ya, betul ya. Jadi kalau tidak ada yang ini nih, tidak ada selesai, jadi baris ke-7 saya buang, baris ke-10 saya buang, terus bagian ini saya buang, sama bagian 13 buang. Ini kan kayak tadi ya. Jadi akan dicetak 1 sampai 10 ya. Tapi sekarang saya pengen tambahin sesuatu lah ya. Baris 7 ada, baris 10 ada. Terus juga yang baris 11 itu ada dan baris 13 ada ya. Jadinya beda masalahnya nih ya. Kalau baris 9 dan baris 10 mudah dipahami ya, bahwa I-nya diinisialisasi nilainya 1 dan selesai itu diinisialisasi dengan false ya. Bagian ini yang saya garis bawahi, I lebih kecil dari sama dengan 10, itu kita cek dulu dari atas ya. I-nya 1, terus I lebih kecil dari sama dengan 10, berarti true ya untuk bagian ini ya. Setuju ya, ini true ya. Bagian yang ini harus dicek juga, karena kan ini N ya. Yang namanya N itu dua-duanya kiri kanan, itu harus dicek true, supaya bisa true ya. Nah, kita cek nih. Ini tuh kan tanda seru selesai, berarti not selesai ya. Karena selesai dari atas nilainya false, berarti ini nilainya apa? False. True, Pak. True dong, True. ya. True, karena asalnya selesai. Dikasih tanda seru selesai, artinya jadi kebalikan jadi false ya. Jadi true. Oke. Jadi di iterasi pertama atau pengecekan awalnya, bagian ini adalah true begitu ya. Sehingga masuk ke dalam perulangan. FMT frame line berarti akan mencetak bilangan berapa nih? 1. 1. Oke, sip. Kita cek sekarang. Selesai sama dengan I mod 4 sama dengan 0. Kita cek. I-nya berapa dari atas? Tadi dari luar tuh. 1, Pak. 1 mod 4. False. False ya. Harusnya 1 mod 4 berapa? 1. Iya ya, 1 ya. Betul, terima kasih ya. Saya salah ya. 1 mod 4 adalah 1 ya. Oke, berarti di sini false. Karena false, ya udah karena false kita tunggu dulu karena ada sesuatu yang ini kerjain. Ini nambah 1, jadi I-nya jadi 2 ya. Tapi selesainya masih false ya. Jadi pas nilai-nilai ini naik ke sini, yang I ini masih true ya karena jadi 2 lebih kecil dari 10. Kalau yang ini naik ke sini menghasilkan nilai Jadi true lagi. masih true ya karena not selesai dan selesainya tadi masih false ya. Jadi dua-duanya masih true. Kalau masih true berarti ini dikerjain ya. Jadi akan kecetak nilai 2. Kemudian si selesai dicek nih ya. 2 mod 4 sama dengan 0. True atau false? False, Pak. False. Oke, masih false. I-nya jadi berapa? 3. 3 naik ke atas. Si 3 lebih kecil dari sama dengan 10. True? True. True. Yang si selesai? Not selesainya jadi apa? Jadi true. False. True. Masih true ya karena si selesainya masih false. Jadi ini true dan true. Karena ada true dan true maka masuk ke dalam body perulangan. Print line 3 ya. Karena I-nya 3. Selesai dicek. 3 mod 4 sama dengan 0. True false? False. False. I-nya naik 1 jadi 4. Naik ke atas. 4 lebih kecil dari atau sama dengan 10. True false?
True. True. Kalau yang sebelah kanannya not selesai, karena selesainya masih tadi 4 ya? 3. Oh 3 ya. Oh ya 3 ya. Enggak jadi 4 dong. I-nya jadi 4 ya. I-nya jadi 4 tapi selesainya masih false ya. Iya. False. False jadi true, masih perulangan jadi ditulis 4. Nah, baris ke-13 sekarang dicek ya. Selesai adalah 4, mod 4 sama dengan 0. True atau false? True. 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 Yang ini true. Yang I-nya jadi berapa? 5. 5. Naik ke atas 5 lebih kecil dari sama dengan 10. True atau false? True. 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 Yang selesai tadi kan true tuh. Di not selesaikan jadi apa? Jadi false. False. Oke. Sekarang dapat nilai false di sebelah kanan. Di sebelah kiri masih true ya karena 5 lebih kecil dari sama dengan 10. True and false itu nilainya apa? False. 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 Sehingga yang kotak ini untuk 4 iterasi pertama tadi true. Begitu iterasi kelima jadi false. Karena false maka akan keluar dari perulangan gitu. Sehingga jawabannya ini. Kata tadi saya tanya, ini kalau di running jadinya keluar apa? Bilangannya ya 1 sampai 4 begitu jawabannya ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip. Itu contoh bagaimana while do beraksi ya. Perhatikan while do itu ada yang kayak gini tuh ya. Ini berdasarkan kondisi namanya ya. Kalau ini kan berdasarkan banyaknya perulangan ya. Berdasarkan banyaknya perulangan gitu ya. Kalau ini berdasarkan kondisi gitu. Dalam kehidupan kita ya memang perulangan itu tidak selalu berdasarkan iterasi ya. Ada seringkali berdasarkan kondisi ya. Contohnya proses pencarian. Kalian misalkan mau mencari sepatu lah ya, karena sepatu misalkan disuruh beli sepatu warna hitam. Kemarin waktu PKKMB ya sepatunya hitam ya. Disuruh pakai sepatu hitam, aduh harus nyari ya. Contohnya nyarinya, anggap saja ada toko, 10 tokonya ya. Ini kan tuh I dari 1 sampai 10, ada toko nih 10 gitu ya. Ceritanya waktu kalian kepepet ya, jadi nggak ada waktu gitu ya. Pokoknya sepatu yang hitam aja gitulah ceritanya ya. Yang ukurannya pas kayak gitulah ya. Ini toko 1 sampai toko 10 gitu. Nah, di toko ke-1 ceritanya nggak nemu ya. Toko kedua nggak nemu. Toko ketiga nggak nemu. Pas toko keempat nemu. Nah, logikanya kalau sudah ketemu di toko keempat, apakah kalian akan mencari lagi di toko kelima sampai toko ke-10? Enggak ya? Udah waktu kepepet, udahlah. Udah dapat di toko 5, udah. Toko keempat udah dapat, ya udah beli, langsung pulang kalian kan ya. Aneh sekali kalau sudah di toko keempat udah dapat, kalian cari lagi di toko kelima, toko ke-6, toko ke-7 gitu kan ya. Sampai toko ke-10 tuh. Yang ngantar kalian pasti bilang gila ya katanya. Kan udah dapat nih waktu kita mepet nih, harus ngerjain tugas yang lain gitu ya. Kayak gitu tuh ya. Jadi while do itu bisa menangani berdasarkan kondisi gitu ya. Repeat until juga bisa gitu. Tapi kalau for itu kaku banget for itu. Dia ulangi instruksinya 10 pokoknya cari di 10 toko gitu ya. Lebih ketat kalau for ya. Cari aja sampai 10 toko gitu ya. Biarpun sudah ketemu gitu ya. Kayak gitulah ya. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti oleh dosen-dosen di kelas masing-masing gitu ya. Ini mungkin bisa dijadikan awal untuk diskusi atau pertanyaan nanti di kelas ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Tidak ada, ini ada yang baru masuk. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Saya persilakan satu orang yang mau nanya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti
rekaman video ini akan saya bagikan. Barangkali ada yang pengen melihat ulang, menonton ulang, atau teman-temannya yang tidak sempat hadir di pertemuan kuliah tambahan gabungan ini ya, nanti bisa di-share gitu ya. Mudah-mudahan minggu depannya kita juga ada pertemuan serupa ini. Terima kasih atas kehadirannya, pertanyaannya, diskusinya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.